Malamnya saat Rais asik menceritakan hal-hal yang menarik dalam acara pernikahan nanti, aku sama sekali tidak fokus mendengarnya. Hatiku resah dan aku selalu melirik ke ponselku. Panggilan dan pesan dari Pak Rasdi tidak ada sama sekali. Benar-benar memuakkan, kumanku benci. Setelah ketahuan semuanya, dia jadi tidak berani lagi memberi kabar apa-apa padaku. Untuk apa lagi gaun itu, geramku kesal. Hanya untuk menutupi kesalahannya di mata orang lain, dia sudah sengaja menekan Catherine. Dasar perusak tidak tahu malu, umpatku dalam hati. Besok di acara pernikahan, aku akan mengabaikannya dendamku. Tetapi tetap, aku sama sekali tidak bisa tidur malam ini. Aku memikirkan yang tidak-tidak tentang Pak Rasdi dan Matilda. Apakah mereka tidak bersama di perusahaan saat ini? Pikirku cemburu dan hatiku sakit. Elia, kamu menangis. Aku akan menelpon bos, ucap Rais tiba-tiba. Tidak, jangan mengganggunya. Aku hanya merindukan keluargaku, balasku berbohong. Sabtu pagi yang cerah. Mataku teriak sendu saat Rais membangunkanku pukul 6 pagi. Elia, cepat bersihkan dirimu. Setelah mandi, cepat makan sarapanmu. Semua orang sudah bersiap-siap. Dan perancang gaunmu, Catherine, dia sudah datang, ucapnya bersemangat. Ya, balasku tidak bersemangat tetapi menuruti semua perintahnya. Pukul 8 pagi. Oh my God, Elia, kamu adalah pengantin yang sebenarnya hari ini. Celutuk Rais terpesona menatapku. Yes, she is beautiful dan semua usaha kami sangat berhasil. Dia sungguh-sungguh menawan mata, ucap Catherine memujiku. Aku menatap cermin dan terpaku lama. Makeup natural dan lembut. Gaunnya jauh lebih indah dan mewah daripada sebelumnya. Wajahku tampak begitu murni dengan mataku yang sendu. Catherine sangat pintar merias wajahku. Di cermin terlihat seorang wanita yang berdiri dengan anggun menatapku lama. Dia seperti seekor angsa putih di bawah sinar mentari pagi yang menyinarinya, sehingga bayangan tubuhnya tampak berkilau saat dia memandang pantulannya di dalam air. Merasa bos Rasdi pasti bangga dan bahagia melihatmu seperti ini, ucap Rais ceria. Kami sudah putus dan dia pasti senang Matilda segera bisa menggantikanku di dalam hatinya, pikirku dalam hati. Dan kuharap semua pria di pesta sadar diri agar mereka tidak berani melirikmu, Elia, ucap Rais lagi. Kenapa Anda membuat desain bagian dada ini terlalu menggoda? Walaupun tidak terbuka, Catherine. Bosku sangat pencemburu, ucap Rais berusaha memperbaiki letak gaunku. Gaun sebelumnya keunikannya berada di bagian punggungnya yang terbuka. Jadi untuk gaun yang ini, aku meletakkan keunikannya di bagian dada dan roknya. Balas Catherine tersenyum menjelaskan. Baiklah, ayo kita segera berangkat, ucap Rais. Saat Bibi Mariana memanggil dari luar. Semua orang di halaman terpaku menatapku sebelum masuk ke mobilnya masing-masing. Elia, apakah itu kamu? Oh my God, she is so beautiful. Seru semuanya memujiku. Elia sayang, kamu luar biasa nak, puji Bibi Mariana segera menghampiriku. Rasanya pasti sangat terpesona nanti, ucap yang lainnya terus bersemangat memujiku. Terima kasih. Ini tidak terlalu mencolok bukan? Balasku sambil tersenyum kepada mereka semua. Oh sayang, kamu menyindir kami, balas seseorang sehingga semuanya tersenyum-senyum. Mobil siapa ini, ucapku heran. Kami tidak menggunakan mobil jeepnya lagi. Ini mobil Anda, Nyonya, milik calon suami Anda, balas Rais menggodaku. Di mana Matilda? Aku tidak melihatnya, ucapku penasaran.
Dia sudah berangkat terlebih dahulu bersama Paman Lu untuk menyambut tamu-tamu di gereja, balas Rais dengan kalem. Ternyata tamu-tamu sudah berkumpul dan memadati gereja saat rombongan kami masuk dari pintu samping. Para pria menyambut Jordan dengan hangat dan segera membawanya ke tengah altar. Lalu semua para wanita berbaris di depan pintu. Bibi Mariana berdiri paling depan, lalu saudara-saudara perempuannya dan juga kakak serta adik iparnya berdiri berbaris di belakangnya, menyusul ketiga menantunya, dan aku berdiri berbaris di urutan paling belakang. Seorang lady mewakili dengan melambaikan tangannya sebagai aba-aba untuk berjalan masuk. Sementara di pintu samping masuk gereja, semua pria telah berdiri, siap-siap menyambut wanitanya masing-masing, lalu menggandengnya masuk. Aku tidak melihat parasnya. Aku terlihat lebih mungil karena tinggi badan semua para ladies rata-rata melebihi tinggiku yang hanya 160 cm. Aku sedikit berdebar melangkahkan kakiku satu persatu ke depan ketika semua pasangan akhirnya bertemu, bergandengan, saling melempar senyum dan memuji satu sama lainnya. Tiba-tiba aku menerima sebuah tatapan mata penuh kerinduan. Dengan senyumnya yang menawan menatapku tanpa berkedip. Aku tidak melihatnya selama 3 hari. Dia begitu tampan, pikirku berdebar memujinya. Kemeja putih dan jas hitamnya sangat rapi dan maskulin, membalut tubuhnya yang sempurna. Sayang, Eliaku, bisiknya lembut di telingaku saat aku menunduk melihat dia menyerahkan lengannya padaku. Dadaku berdebar, aku merindukan suaranya. Siapa dia? Siapakah wanita itu? Cantik, menggemaskan, dan pasangan yang sempurna. Suara-suara bisikan dan seruan kekaguman terdengar saat melihatku bergandengan dengan Pak Rasdi. Dia tersenyum menganggukkan kepalanya ketika semua orang bertanya dan menyapanya. Dia milikku, wanitaku, ucapnya berkali-kali membuat pipiku memerah. Pastor sudah berdiri di altar, dan pembawa acara segera mengumumkan kedatangan pengantin wanita. Alunan musik yang merdu terdengar saat April memasuki gereja bersama ayahnya, dan dia sangat cantik dengan gaun pengantinnya yang mewah dan roknya yang mengembang seperti seorang princess. Sayang, nanti jangan terlalu dekat berjalan dan hati-hati dengan gaun April, bisiknya di telingaku. Ia balasku cepat. Aku mengerti jika dia mungkin takut terjadi apa-apa jika aku tidak sengaja menginjak gaunnya April nanti. Ibadah dan upacara pernikahan segera dilaksanakan dan semuanya dengan hikmat mengikutinya. Aku berdiri di samping April dan sesekali dia berbisik memujiku. Elia, lihat kekasihmu. Pandangan matanya tidak pernah lepas memandang kecantikannya. Ucapnya tersenyum manis. Jordan juga tidak lepas memandang, membalasku memerah. Terlihat tidak tahu malu sama sekali. Aku sangat gerah melihat tatapannya di saat bernyanyi dan berdoa. Entah mengapa aku selalu merasakan tatapannya. Dan di saat janji suci yang diucapkan oleh kedua mempelai, aku merasa debaran jantungku tidak berhenti. Matanya tajam melihatku tanpa berkedip, seolah-olah dia juga sedang dan ingin mengucapkan janji kepadaku. 2 jam kemudian, setelah serangkaian acara selesai dan semua orang bersyukur memberkati pasangan pengantin, sesi foto dilakukan sebentar di dalam gereja. Aku melihat Matilda berjalan dengan anggun dan sangat cantik ketika dia meminta gilirannya untuk berfoto bersama dengan pengantin. Sayang, tunggu sebentar, bisiknya merasa tidak nyaman menolaknya. Tatapan Matilda terkesan marah dan cemburu menatapku, sehingga ketika selesai berfoto bersama pengantin, dia sengaja meminta fotografer meminta fotonya berdua saja dengan Pak Rasdi, dan dia menggandeng dengan Pak Rasdi dengan mesra. Aku menatap semuanya tanpa bisa berpaling. Mereka terlihat serasi. Matilda tersenyum manja dan manis di samping Pak Rasdi yang terlihat kaku memandangku. Tiba-tiba pembawa acara segera mengatur sesi foto keluarga yang juga diadakan di luar gereja.
semua menyambut dengan ceria. Sepertinya panitia wedding, organisernya sangat profesional. Di tengah taman yang indah, telah dibuat sebuah altar yang mungil yang dihiasi dengan indah. Dan bunga mawar putih, serta bunga-bunga hidup lainnya yang segar mengelilingi altarnya. Taman juga sudah disulap dengan mewah, di mana kursi-kursi tertata rapi, dengan sandaran berpita sepasang burung merpati. Keluarga dari pihak Jordan dan pihak April masing-masing memberikan sepatah dua kata-kata untuk seluruh tamu undangan. Lalu semuanya bebas mengucapkan kata-kata yang lucu. Memelototnya marah, tetapi suara pembawa acara tiba-tiba terdengar keras. Semua pria bujangan dan wanita single diharapkan segera berdiri di tengah altar. April akan melempar bunga pengantinnya. Bagi siapa yang mendapatkannya, maka semoga segera menyusul untuk menikah, ucapnya bersemangat. Sayang, ayo kita segera ke sana, ucap Rasdi bersemangat. Semua orang berteriak memanggil para gadis dan pria yang single. Elia, Rasdi, ayo nak, kalian harus ikut, seru Paman Raymond dan Bibi Mariana tersenyum bahagia. Rasdi, Elia, ayo, panggil Peter dan teman-temannya. Aku tidak, kita tidak usah, balasku menghentikan langkahku. Elia, tetapi aku ingin. Ayolah sayang, bujuknya lembut menarik tanganku. Tidak perlu, kita sudah berbicara sebelumnya kan, ucapku bersikeras. Elia, kamu benar-benar tidak bersedia, ucapnya menatapku kecewa. Aku tidak menjawabnya dan menarik tanganku dari genggamannya. Baiklah, biar aku saja. Aku ingin melamar seorang wanita saat ini. Siapa tahu aku bisa menemukan jodohku hari ini, ucapnya bersikeras lalu segera berbalik cemberut meninggalkanku. Aku terpana. Aku tidak mengira dia akan mengabaikanku. Denyut jantungku terasa lemah dan sekujur tubuhku tiba-tiba merasa dingin saat aku menatapnya tersenyum dan dia berdiri di tengah-tengah bersama yang lainnya. Aku melihat Matilda tersenyum bahagia di antara para gadis. Apakah dia akan melamar seorang wanita? Jika dia mendapatkan bunganya, pikirku dengan jantung berdebar kuat. Apakah wanita itu Matilda? Pikirku lagi dan tiba-tiba merasa sakit. Jika dia akan melakukan itu di depan mataku nanti. Siap-siap, teriak pembawa acara. Debar-debar jantungku semakin berpacu dengan kuat saat teriakan semua bersorak-sorai memanggil nama Jordan dan April. Jordan, April, lempar yang jauh dan tinggi, seru beberapa orang. Dan semuanya teriak bersemangat. 1, 2, 3, teriak Jordan dan April. Tetapi bunganya belum terlempar. Mereka berdua sengaja membuat para pria dan gadis-gadis untuk menunggu. Semua tertawa gembira mendengarnya. Aku tidak bisa tersenyum sama sekali dan merasa sangat takut dan cemas menunggu siapa yang akan mendapatkan bunganya. 1, 2, 3, seru Jordan dan April bersemangat. Tiba-tiba bunga terlempar tinggi ke atas menuju ke tengah altar dan aku segera menutup mataku dengan jantungku yang berdetak kencang. Semoga dia tidak mendapatkan bunga itu, doaku di dalam hati. Rasdi, selamat. Bravo brother, seru semua orang membuat jantungku terasa berhenti berdetak. Ayo, berikan kepada wanitamu dan lamar dia, seru semua orang. Aku menundukkan kepalaku dan tidak berani melihatnya. Aku segera berbalik dan ingin menjauh. Tidak ingin menyaksikan caranya melamar wanita lain di depanku. Kekasihku, Eliaku, berhenti di sana. Aku harus meminta izinmu, ucapnya tegas.
Aku tersentak kaget sehingga langkahku segera terhenti. Semua orang bertepuk tangan tetapi aku tidak berani berbalik. Apa maksudnya, pikirku gelisah. Langkahnya yang cepat dan desahan napasnya yang berat membuat tubuhku merinding. Ketika aku mendengar suaranya dan dia sudah berdiri di belakangku, dadaku berdebu kencang mendengar lamarannya yang tiba-tiba padaku. "Elia, apakah kamu bersedia menjadi istriku?" ucapnya lembut. "Ini terakhir kalinya aku bertanya padamu, Elia. Berbaliklah sayang, aku akan menerima apapun yang kamu katakan. Semua jawabanmu tidak masalah bagiku. Jika iya, maka aku akan sangat bahagia. Dan jika kamu tidak bersedia, maka aku tetap bahagia. Karena aku menghargai keputusanmu," ucapnya lagi. "Dia sangat manis," seru beberapa suara yang terharu mendengar ucapan Pak Rasdi. Lalu teriakan pendukung Pak Rasdi segera berkumandang dan mereka bertepuk tangan. "Elia, terima dia," teriak mereka bersorak-sorai. Terakhir kalinya, kumanku tiba-tiba merasa sedih mendengarnya. "Berbaliklah sayang," pinta Pak Rasdi lagi. Akhirnya aku mengalah, dan di saat berbalik, aku melihatnya bersujud menatapku penuh harap. Tangan kirinya memegang bunga pengantin, dan tangan kanannya menyodorkan sebuah cincin berlian indah bermata satu. "Sayang, katakan saja isi hatimu saat ini. Aku akan menerima apapun yang kamu katakan," ucapnya lagi. Aku terkejut melihat wajah dan bibirnya yang sedikit pucat. Noda merah di kemeja putihnya membuatku ketakutan. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa kemejanya berwarna merah seperti darah? Teriakku cemas dan ingin segera memeriksanya. "Aku baik-baik saja sayang, ini hanya luka kecil," ucapnya meringis. "Aku tidak akan berdiri sebelum kamu menjawabnya. Jadi katakanlah Elia, apakah kamu menerima lamaranku?" ucapnya gugup bersujud. "Lalu apa itu? Kenapa merahnya semakin melebar?" seruku ketakutan. Peter dan seseorang segera berlari mendekat. "Rasdi, lukamu terbuka. Pasti tidak sengaja terbentur saat meraih bunga tadi," ucap Peter dengan cemas lalu berteriak memanggil seorang dokter. Paman dan bibi serta semua orang akhirnya mendekat. "Jawablah segera Elia. Ini hanya luka ringan," ucap Pak Rasdi semakin pucat. "Apanya yang ringan jika sudah berdarah?" seruku gugup. "Hentikan Rasdi, jangan bodoh, biarkan dokter menangani lukamu terlebih dahulu," ucap Matilda saat dia bergegas menghampiri dan segera mengerai Rasdi lalu membantunya untuk berdiri. "Tunggu, aku ingin mendengarkan jawaban Elia," ucap Pak Rasdi bertahan dan tetap bersujud. Ucapku takut dan hatiku sakit melihatnya pucat dan sekarat. "Cukup Elia, tidak perlu menjawabnya jika kamu tidak ikhlas dan jika hanya merasa kasihan. Rasdi sedang terluka, kamu tidak boleh egois. Ayo dokter, bawa dia ke ruangan istirahat," ucap Matilda berseru marah. "Elia sayang," ucap Pak Rasdi memelas. Dia terlihat semakin lemah dan darahnya merembes semakin lebar di kemejanya. Saat Matilda ingin memeluk Pak Rasdi, aku seakan tidak rela. Lalu aku segera berteriak. "Jangan menyentuhnya Matilda," seruku marah. "Dia kekasihku. Aku menerimanya," seruku dengan suara serak. Dan aku menangis cemas, lalu menghampiri Pak Rasdi yang sangat terkejut mendengar ucapanku. "Elia, kamu bersedia sayang," ucap Pak Rasdi lalu berusaha untuk berdiri tegak. Wajah pucatnya terlihat sangat kesakitan saat bibirnya meringis. "Kamu kekasihku," ucapku berkaca-kaca. "Lebah kecil," ucap Pak Rasdi menarikku ke pelukannya. "Elia, tolong hati-hati," seru Peter mengingatkanku. "Segera sematkan cincinnya nak, jangan berlama-lama agar dokter bisa segera mengobatimu," ucap Bibi Mariana terharu melihatku menangis mengkhawatirkan Pak Rasdi. Aku menyerahkan jemariku dan menangis melihat dadanya. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menyembunyikannya?" Isa, aku sedih. "Saya tidak apa-apa, terima kasih sudah bersedia menjadi kekasihku," ucapnya mengucuk jemariku setelah buru-buru menyematkan cincinnya di sana. "Cium dia sebentar Rasdi, tanda sudah jadi. Agar sakitmu segera menghilang," kode Jordan untuk meredakan suasana yang terlihat menyedihkan.
ada sebuah rumah peristirahatan di sebelah gereja. Aku tidak ingin jauh darinya, sehingga Rais segera menemaniku dan ikut serta ke ruangan tersebut. Elia, duduklah, biarkan kami dan dokter menanganinya sebentar. Rais akan menjelaskan semuanya padamu, ucap Peter menghentikanku untuk masuk ke dalam kamar. Rais, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Ucapku tidak menyangka dia akan tega. Elia, itu adalah perintah dari bos. Kejadiannya terjadi di malam setelah kita pulang dari perkebunan anggur waktu itu. Saat mereka memantau kilang anggur sebelum mereka pulang, tiba-tiba sebuah tiang penyangga roboh menimpa Peter. Tetapi Pak Rasdi segera menolongnya dengan mendorong Peter. Dan Pak Rasdi tidak dapat menghindari retakan kayu besar yang terpental ke arahnya, dan akhirnya merobek dadanya. Malam itu, dia segera dilarikan ke rumah sakit dan menerima puluhan jahitan. Ucapnya berhati-hati. Aku merintih ketakutan mendengarkan semuanya. Elia, selama di rumah sakit, Pak Rasdi selalu demam dan dia selalu memanggil namamu. Ucapnya berhati-hati. Air mataku mengalir deras tanpa kusadari. Aku juga tidak tertidur memikirkannya, tetapi aku malah mengumpatnya di saat aku memikirkannya. Gumanku sesak dan menyesali keegoisanku. Elia, seseorang menargetkan Pak Rasdi saat ini, dan mulai saat ini kamu harus bisa lebih bersabar dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, karena kamu sudah bersedia menerimanya, ucap Rais dengan tegas. Suara rintihan menahan sakit terdengar dari dalam kamar membuatku segera berlari, ingin menenangkan Pak Rasdi. Tunggu Elia, sebentar lagi mungkin selesai. Jangan membuat dokter gugup jika melihatmu menangis. Serunya menarikku ke pelukannya. Kenapa kamu harus merahasiakannya, Rais? Bisa aku menyesali. Aku selalu memarahinya dan bahkan mengucapkan semua makian yang sangat kasar kepadanya. Ucapku menyesali tidak henti. Dia sedang kesakitan, aku malah menambah rasa sakitnya. Ucapku terisak sedih. Elia, Matilda ingin kalian bertengkar, dan dia hampir berhasil. Syukurlah semuanya belum terlambat, ucap Rais berusaha menenangkanku. Dia sudah tertidur, obat penghilang rasa sakitnya cepat bekerja. Semoga setelah dia bangun, dia mau kembali ke rumah sakit. Dan kalian tolong jangan bertengkar lagi. Pesan Peter lalu pergi berlalu bersama Rais dan dokter. Aku menatap wajah Pak Rasdi yang pucat dan keningnya sedikit mengerut. Aku menggeser tiang impus agar tidak terlalu jauh darinya. Perban menutupi seluruh dadanya. Apakah lukanya sangat lebar? Pikirku sedih dan aku takut melihatnya sakit dan lemah seperti itu. Aku membelai keningnya dan mengelus pipinya. Maafkan aku sayang, bisikku dengan mata berkaca-kaca. Elia, jangan menangis, ucapnya membuka matanya. Aku tidak ingin kamu sakit. Aku takut melihatnya, isakku dengan sedih. Jika kamu menjagaku dan tidak menangis, maka aku pasti cepat sembuh, balasnya menatapku lembut. Kenapa kamu tidak bilang, sehingga aku tidak perlu mengucapkan semuanya, balasku menyesali sikapku. Lupakan sayang, yang penting kamu sudah menerimaku, dan aku pasti segera sembuh. Ayah angkatku akan meminta Paman Diego untuk memberkati kita. Kamu tidak akan melarikan diri bukan? Ucapnya berharap. Tidak, balasku cepat. Kamu harus sembuh. Jika tidak, aku akan mencari pria lain, ucapku sengaja. Elia, jangan pernah mengucapkan itu lagi. Berikan aku ucapannya. Kamu adalah pengantinku yang paling cantik hari ini, ucapnya meminta.
sumpah Pak Rasdi, dan dia menjawab dengan tegas dan mantap. Dan aku bersemu merah mengingatkan saat Pastor Diego bertanya, apakah aku bersedia atau tidak. Sebuah pasangan yang dikaruniai dengan cinta dan diberkati oleh surga. Semoga mereka menjadi satu, mengarungi bahtera kehidupan dalam suka maupun duka. Ucap Pastor Diego membuatku terharu. Dan Pak Rasdi, dia terus menatapku dan dia tersenyum bahagia. Tangannya menggenggam jemariku dengan erat. Walaupun sedikit dingin, aku memakluminya, mengingat kondisinya yang belum fit saat ini. Paman Ruben dan Bibi Laura selalu merestui kalian, nak, ucap mereka dengan senang saat kami memberi kabar bahagia tentang pernikahan. Dan kami juga sangat merestui dengan dan berkat yang indah melimpah dari Tuhan untuk kalian, ucap ayah dan ibuku 1 jam yang lalu saat Pak Rasdi meminta izin mereka. Semua setuju untuk merahasiakan ini dari Pak Rasa. Dan nanti setelah pulang ke kota B, kami berdua akan meminta maaf langsung padanya dan meminta restunya di sana. Malamnya pesta yang meriah diadakan di taman di kediaman besar Paman Raymond. Semua keluarga bercengkrama setelah melaksanakan serangkaian doa dan tata krama adat istiadat yang dianut keluarga besar Paman Raymond. Pak Rasdi tidak diizinkan menari, sehingga Dean segera menggantikannya sebagai pasanganku untuk menari. Semua orang tertawa melihatnya cemberut dan marah, tetapi Dean malah sengaja memanas-manasinya. Siapa yang menyuruhmu terluka di hari bahagiamu, maka secepatnya kamu sembuh, agar bisa menggendong Elia, ejeknya terkekeh meledek Pak Rasdi. Dean, jangan sampai tanganmu kupatahkan. Lihat baik-baik di mana kamu memegangnya, gerutunya kesal. Rasdi, tahan amarahmu. Jangan sampai selang impusmu lagi yang menemanimu di malam pengantinmu, ejek Dean terkekeh, sehingga suasana semakin meriah saat semua orang memandang geli ke arah Pak Rasdi yang cemberut. Aku tertawa geli. Jika bukan karena aturan adatnya, maka aku juga tidak ingin melihatnya marah. Tetapi hanya Dean juga yang diizinkan Pak Rasdi untuk mewakilinya. Setelah makan malam, Elia bawa Rasdi beristirahat sayang. Dia tidak boleh terlalu lelah, saran Bibi Meriana, sehingga Rai segera menyiapkan keperluan kami. Aku melihat kamar kami yang sudah ditata dengan indah, dan taburan kelopak bunga mawar merah menghiasi seluruh karpet di lantai, sehingga aroma lembutnya sangat menenangkan perasaanku. Kenapa tempat tidurnya tidak disediakan bunga mawar? Ucapku heran. Aku tidak senang jika kamu lebih sibuk memperhatikan bunga itu daripada memperhatikanku, balas Pak Rasdi cemberut. Dasar pecemburu tidak jelas, balasku gemas. Aku membersihkan tubuhnya dengan kain lap dan air hangat yang sudah dicampur dengan ramuan obat, lalu menuruti semua anjuran dokter untuk memberinya obat dan mengecek lukanya. Jika sudah kering, aku bisa mengoleskan salep lagi untuknya. Mataku memerah saat tidak sengaja mengintip lukanya yang lebar memanjang. Sayang, aku rasa aku masih sanggup melakukan malam pertama kita, godanya tiba-tiba sambil meremas tanganku saat membersihkannya. Ingat janjimu dan jangan membuatku menangis melihat lukamu, seruku tidak ingin bercanda dengannya. Atau aku akan mengatakannya kepada Bibi Laura, ancamku cemberut. Sayang, aku ingin dimanja. Setelah beberapa hari ini sudah menderita dengan semua makianmu, ucapnya menatapku tanpa dosa. Baiklah, aku mandi sebentar, biar wangi, ucapku mengalah. Sayang, kurasa aku harus segera mengganti dokterku, ucapnya lagi. Untuk apa? Bukankah dokter yang tadi sudah ahli dan dia terkenal? Tanyaku bingung. Aku ingin dokter yang hebat, yang bisa memberiku izin untuk segera bercinta denganmu, godanya nakal dan mesra. Aku menghela napasku bersabar dan menatapnya terbengong sesaat.
Jangan bikin aku naik tensi, geramku. Memelukku saja kamu tidak bisa. Masih memikirkan yang itu, ucapku memerah membayangkannya. Sayang, sebenarnya aku takut sekali jika aku mengecewakan malam pertamamu, godanya sambil menahan tawanya. Rasdi, geramku menahan diri. Aku tidak mungkin menghajarnya saat ini. Lalu aku segera membalasnya. Sayang, kamu pasti segera sembuh dan saraf sensitifmu pasti segera menyala setelah kamu merasakan ini, ucapku genit. Lalu aku sengaja meraba-raba telapak kakinya dengan perlahan-lahan. Elia, jangan main-main. Hentikan sayang, serunya gugup menahan geli. Aku jadi tertawa geli saat mendengarnya meminta ampun.